Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Nurchayani Useng dengan NIM 413423027. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia yang damai, bersahabat, dan sejahtera lahir dan batin secara bersama-sama. Yang pertama akan dijelaskan tentang bagaimana sih sejarah peradaban Islam di dunia. Terkait kapan dimulainya sejarah Islam, para sejarawan itu memiliki beberapa pendapat yang berbeda. Pendapat tersebut dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada sejarawan yang berpendapat bahwa Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Yang pendapat kedua, sejarah Islam dimulai saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah karena pada saat itu umat Islam baru berdaulat ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah. Selain itu, sejarawan juga memiliki pendapat yang berbeda terkait periodisasi sejarah Islam. Ada yang menurut Usairi, periodisasi sejarah Islam itu secara lengkap terbagi menjadi 8 periode. Lalu ada pendapat dari Nurujaman Siddiqi dan Harun Nasution, sejarah peradaban Islam itu terbagi menjadi 3 periode. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang periodisasi pendapat Nurujaman Siddiqi dan Harun Nasution. Yang pertama itu periode klasik. Periode klasik adalah masa di mana Islam mencapai masa kemajuan, keemasan, dan kejayaannya. Periode klasik dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan dari tahun 650 sampai 1000 Masehi. Di masa ini, daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Di masa ini lahirlah ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibn Hanbal dalam bidang fikih dan juga ada dalam bidang teologi, bidang tasawuf, dan bidang-bidang lainnya. Fase yang kedua adalah fase disintegrasi dari tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Di masa ini, keutuhan umat Islam dalam bidang politik itu mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258 Masehi. Periode kedua adalah periode pertengahan. Periode ini juga dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase kemunduran. Di masa ini, desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia itu bertambah nyata kelihatan. Dunia Islam pada masa ini terbagi menjadi 2. Ada bagian Arab dan juga ada bagian Persia. Fase yang kedua adalah fase 3 kerajaan besar dan fase kemunduran. 3 kerajaan besar tersebut adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar ini dapat dilihat dalam bentuk arsitek sampai sekarang dapat dilihat di Istanbul, Iran, dan Delhi. Masa kemunduran kerajaan Safawi itu dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal itu diperkecil oleh raja-raja India. Lalu kerajaan Utsmani itu terpukul di Eropa. Lalu periode ketiga adalah periode modern. Periode modern itu dari tahun 1800 sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat itu mengisahkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat itu telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Lalu bagaimana kemajuan peradaban Islam di dunia? Jadi teman-teman, sebelum dunia Barat itu mengalami kemajuan, Islam terlebih dulu pernah mengalami
masa keemasan atau masa kejayaan. Tepatnya dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun yang bergantian memimpin dinasti Abbasiyah. Mereka merintis usaha penerjemahan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Usaha ini diteruskan oleh khalifah-khalifah berikutnya, terutama yang paling menonjol itu adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Sementara itu, ilmu pengetahuan juga berkembang pesat dalam Islam karena secara logika dan filsafat, manusia harus terus berpikir untuk memenuhi kebutuhannya. Seorang cendekiawan muslim bernama Ibn al-Muqaffah yang hidup di masa Khalifah Al-Ma'mun berpendapat bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan, sementara setiap kebutuhan perlu ditunjang dengan materi, sedangkan setiap materi itu dapat diwujudkan dengan usaha. Adapun setiap usaha memerlukan cara dan modelnya sendiri. Bersamaan dengan lahirnya ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan, pada masa dinasti Abbasiyah telah muncul ilmuwan muslim berkaliber dunia seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibn Hambal dalam bidang hukum, dan ada juga di bidang teologi seperti Imam Al-Asy'ari, ada juga di bidang tasawuf, itu ada Abu Yazid Al-Bustami, dan ada juga di bidang filsafat yaitu Al-Farabi, dan di bidang-bidang lainnya juga. Mereka tidak hanya berhasil membangun kekuasaan, tetapi juga mampu membangun peradaban Islam yang ditopang dengan ilmu pengetahuan. Itulah kemajuan peradaban Islam di dunia. Adanya kemajuan tersebut, apa saja yang memicu terjadinya kemajuan peradaban Islam di dunia? Ada 5 faktor. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, adanya kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. Yang ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Harun al-Rasyid memanfaatkan kemajuan perekonomian untuk pembangunan di sektor sosial dan pendidikan, seperti pengadaan sarana belajar bagi masyarakat umum. Yang keempat, adanya gerakan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Hal ini sudah dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur dan keturunannya pada masa dinasti Abbasiyah. Lalu yang kelima, membangun perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun yang dikenal sangat mencintai ilmu pengetahuan mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penerjemahan, dan lembaga penelitian. Apa saja kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban di dunia? Di sini ada 5 kontribusi Islam. Yang pertama, penyebaran pengetahuan dan tulisan klasik Yunani dan Romawi. Yang kedua, adanya kemajuan dalam sains dan matematika. Jadi, sarjana muslim membuat kontribusi besar di bidang sains dan matematika. Mereka memperkenalkan konsep nol dan sistem bilangan desimal yang kemudian menjadi dasar perkembangan matematika modern. Yang ketiga, kontribusi Islam pada pengembangan sistem pemeliharaan. Saat itu, para ahli medis Islam mengembangkan sistem medis yang canggih, termasuk vaksinasi dan pembedahan. Yang keempat, seni dan arsitektur. Jadi Islam itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan seni dan arsitektur Barat, terutama pada masa Renaissance. Bentuk seni seperti kaligrafi Islam dan dekorasi geometris menjadi sumber inspirasi seni dan desain Barat. Yang terakhir, kontribusi Islam pada filsafat dan teologi. Filsuf Islam itu mempengaruhi perkembangan filsafat Barat, terutama pada abad pertengahan. Mereka juga mengembangkan teologi Islam yang mendalam yang kemudian diadopsi oleh agama-agama lain di Eropa. Itulah kontribusi Islam pada pengembangan peradaban di dunia. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.